Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnama dari kelas 11 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Pengertian potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari EMF (electromotive force) yang terukur. Prinsip potensiometri. Potensiometri merupakan aplikasi langsung dari persamaan Nernst dan cara pengukuran potensial dua elektroda tidak terpolarisasi pada kondisi arus nol dengan pengukuran potensial reversibel suatu elektroda. Maka perhitungan aktivitas atau konsentrasi suatu komponen dapat dilakukan oleh karena itu dengan memakai persamaan Nernst dengan rumus E sama dengan E derajat tambah K log dalam kurung C. Potensial dalam titrasi potensiometri dapat diukur setelah penambahan sejumlah kecil volume titran secara berturut-turut dengan perangkat otomatik abu dari bantuan dari elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume panter yang telah ditambahkan akan mempunyai kenaikan yang tajam di sekitar titik kesetaraan. Sedangkan titik akhir titrasi dapat dideteksi dengan menetapkan volume pada mana terjadi perubahan potensial yang relatif besar ketika ditambahkan titran. Ada beberapa reaksi yang berperan dalam pengukuran titrasi potensiometri. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Reaksi pembentukan kompleks, 2. Reaksi pengendapan, 3. Reaksi netralisasi asam basa, 4. Reaksi reduksi oksidasi. Judul praktikum: Pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Tujuan praktikum: untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan KOH 0,1 normal dan asam oksalat 0,1 normal. Alat dan bahan: 1. pH meter, 2. gelas kimia 250 ml dan 100 ml, 3. botol semprot, 4. batang pengaduk, 5. buret 50 ml, 6. klem dan satip, 7. pipet tetes, 8. corong kaca, 9. spatula, 10. raca analitik, 11. pipet volume 10 ml, 12. kaca arloji. Bahan: 1. padatan KOH atau kalium hidroksida, 2. padatan asam oksalat atau C2H2O4, 3. tisu, 4. aquades. Prosedur percobaan: 1. kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dan larutan baper pH 7,0, 4,0, dan 10. Siapkan tisu, botol semprot berisi air suling. Hidupkan pH meter, bilas elektroda pada pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Masukkan elektroda ke dalam baper pH 7,0 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH sama dengan 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut dengan pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10 tanpa harus mengubah tombol. Sekarang pH meter siap digunakan. 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normal. Timbang asam oksalat sebanyak 0,451 dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin. Homogenkan. Masukkan botol reagen yang telah disediakan. 3. Pembuatan larutan KOH 0,1 normal. Timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin. Homogenkan.
Masukkan botol reagen yang telah disediakan. 4. Reaksi pembakaran larutan KOH. Standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Pipet 10 sampai 40 ml asam oksalat 0,1 normal. Masukkan larutan ke dalam KOH ke buret. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Setiap penambahan 1 ml titran, cek titran dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume titran ditambahkan dan pH larutan terukur. Pembacaan pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam, atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11 lebih dari penambahan 5 mili. Titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. Perhitungan. Ini perhitungan yang saya gunakan pada saat praktikum. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, saya melakukan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume panter yang penitaan mempunyai kenaikan yang tajam di titik kesetaraan. Dari grafik itu dapat diperkirakan titik akhir titrasi. Elektroda indikator adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan atau dipilih berdasarkan janur senyawa yang hendak ditentukan. Sedangkan elektroda pembanding adalah elektroda yang potensialnya diketahui dan selama pengukuran tetap konstan. Elektroda pembanding yang banyak digunakan adalah elektroda Calomel karena konstannya potensial yang dihasilkan. Antara elektroda pengukur atau elektroda indikator dan elektroda pembanding terdapat jembatan arus atau garam dengan larutan elektrolit di dalamnya. Terdapat transport ion arus. Titik akhir potensiometri dapat dititrasi dengan menetapkan volume pada mana terjadi perubahan potensial yang aktif relatif besar jika ditambahkan titran. Hasil pengamatan digambarkan pada suatu kertas grafik terhadap volume titran. Untuk diperoleh suatu kurva titran pada titrasi potensiometri ini menggunakan pH meter. Karena pH meter ini telah menjadi demikian biasa, maka pH meter digunakan untuk semua jenis titran. Pada praktikum pembakuan KOH dengan metode potensiometri, saya melakukan kesalahan pada saat titrasi karena terdapat lonjakan yang sangat sedikit disebabkan oleh ketidaktelitian saya atau ceroboh pada saat menggunakan pH meter. Percobaan pertama, mengkalibrasi pH meter, selanjutnya menimbang asam oksalat 0,45 gram dan KOH sebanyak 0,5 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan Aquades cukupnya, lalu masukkan ke dalam labu ukur sampai batas cincin, lalu homogenkan. Lalu masukkan ke dalam buret larutan KOH dan dititrasi dengan asam oksalat dan cek lonjakan oleh pH meter. Kesimpulan, pH akhir yang didapat yaitu 2 dari konsentrasi KOH 0,1 normal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.